Oke, thank you Kak Arda untuk udah mulai record. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir, yang baru ada Kak Hana, Kak Nasma, Kak Wafi, Kak Nanda, dan Kak Elia ya, yang saya catat sudah hadir. Untuk waktunya juga hadir. Untuk tim dari divisi lain terus ada Mas Agil dari headnya tim website sama partner saya Mbak Eni juga sudah hadir. Nah, untuk agenda kita malam hari ini, pertemuan hari ini, itu kita bahas yang pertama ini ada penjelasan dan simulasi dari saya dulu mengenai WordPress. Terus kemudian mungkin kalau ada waktu nanti saya juga menjelaskan simulasi mengenai um, artikel post yang menjadi eh, apa namanya yang menjadi job desk-nya kita eh, khususnya batch angkat ini departemen website yang seperti itu. Kemarin saya langsung bikin share screen dulu. Nah, minta saya juga share screen ya. Oke, apakah sudah terlihat ya atau belum? Ada apa? Ada konfirmasi dulu dari teman-teman reaction atau Sudah. chat ini. Oke, thank you. Ya, dari berdasarkan hasil yang sudah di-share PPT hasil kesepakatan saya, Kak Heni, eh, Kak Agil sama Kak Arda kemarin itu tujuan utamanya kita ini berbasis SEO baik dalam hal apapun ya. Tapi SEO di sini itu berkaitan untuk optimasi apa namanya setiap konten yang kita post. Nah, konten yang kita post di sini ini yang baru ada itu berupa artikel post kayak gitu apa yang dari event-event yang sudah dibuat sama Basic Step. Kemudian di sini yang poin kedua adalah maintenance website untuk penambahan ini kolom atau tab baru di websitenya Basic Step itu about us. Terus di dalamnya itu ada etalase foto kegiatan dan sebagainya. Ini tambahan yang nanti ada di konstruksi baru. Jadi kemarin kalau teman-teman lihat di grup itu ada dikirimkan konstruksi 5 kalau nggak salah link terakhir yang dicat oleh admin atau divisi lain itu sudah sempat kami kerjakan dari tim dan batch sebelumnya. Nextnya itu yang baru itu yang perlu disesuaikan. Jadi nanti sambil menunggu itu yang bisa kita kerjakan adalah yang pertama tentunya teman-teman belajar dulu di sini apakah ada yang sudah pernah pakai WordPress? Saya nggak, bukan yang pernah dengar ya, yang sudah pakai lah setidaknya. Sebagai, oke, ini Kak Wafi sudah resen ya. Selain itu ada lagi yang sudah pernah pakai atau yang sudah pernah setidaknya bisa login gitu ke adminnya, WP adminnya, WordPress adminnya. Ada yang sudah pernah pakai kah dari yang 5 orang yang baru join ini? Kak Nasma udah pernah, oke, thank you. Kak Nasma udah, terus Kak Wafi udah, ada lagi? Atau cuma 2 orang aja yang nonton pakai? Oke, berarti baru 2 orang ya, Kak Wafi sama Kak Nasmanya. Oke, nah ini saya perkenalan dulu websitenya, apa namanya, eh, Basic Step ya. Itu teman-teman bisa akses di link ini, seperti itu. Nah ini teman-teman kalau lihat itu di sini websitenya ini ada 3 navigation menu utama. Jadi main menunya itu ada 3, ada home, our program, sama our blog. Nah, em, untuk 3 ini itu em, sudah di-develop, walaupun masih ada yang perlu direvisi. Untuk kepentingan revisi yang teman-teman lihat di sini kan ada maintenance website kan, sebagainya. Nah, itu nanti akan dibagi. Jadi nanti kita akan meeting setiap minggu itu kita dibagi siapa mengerjakan apa. Itu
sepertinya akan tetap di bawah jalur jalur koordinasi ini sih. Jadi nanti ada tim Mbak ini sama saya itu kita apa namanya operasional baik revisi poin 2 maupun yang mengenai posting-postingan artikel dan event, artikel event dan sebagainya itu akan dibagi seperti itu. Untuk sementara kayaknya pembagiannya belum ada. Dan rekonstruksinya itu harusnya konstruksi baru ya. Kemarin saya lihat link yang di-share itu masih konstruksi 5, walaupun beberapa di konstruksi 5 itu ada yang perlu direvisi seperti itu. Nah, ini tampilannya teman-teman bisa lihat dulu ada bagian header. Header ini untuk tab navigation-nya dan bagian footer. Nah, kita usahakan semuanya mirip, tapi di sini memang kemarin itu ada kesulitan di bagian our program. Ini tadi kita bertiga masih meeting lagi. Saya, Mas Kak Agil sama Kak ini mengenai tab navigation yang di menu our program sama our blog gitu. Tapi yang lainnya udah sama, ya bagian footernya. Terus nanti juga teman-teman eh, selain untuk teman-teman nanti ngecek ya satu-satu di sini ada bagian-bagian apa saja. Misalnya di our program nih ada kegiatan eh, basic step, kegiatan seru di basic step seperti apa. Terus ini bagian eh, apa namanya event yang terpilih yang ditampilkan di sini. Terus ini previous program, teman-teman bisa cek juga. Terus ini saran masih terdengar ya suaranya. Aman ya? Soalnya di sini ada informasi internet saya nggak stabil. Aman Kak, kalau di aku. Apakah masih aman? Ya, Oke, thank you. aman. Oke, jadi teman-teman cek dulu. Ini sampai di misalnya, oke, thank you. Nah, ini setiap menu itu kalau ada yang teman-teman memiliki saran nanti setiap meeting itu biasanya akan uh, dipandu sama Kak Agi itu untuk setiap menu dan Halo, halo. apa yang kita kerjakan itu. Nah, websitenya kita di sini utama. Jadi nanti teman-teman hanya akses sama apa namanya? Halo. Betul. Oke, halo. Sorry aku terlempar ya. Ya, sorry aku share screen dulu ya. Oke, sudah masuk lagi dan suaranya jelas. Bagaimana? Aman ya ini ya? Kalau aman, saya lanjutkan ya. Aku lanjutkan dulu. Oke, jadi seperti itu. Ini tiga yang nanti bakalan ada revisi, termasuk revisi ketika ada penambahan tab navigation baru. Kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini itu nanti ini di sini sudah dibuatkan sama Kak Agil, ada website percontohan untuk WordPress. Ini untuk percobaan. Domainnya ini kalau nggak salah ini. Jadi teman-teman bisa buka. Nanti ini nanti dikasih di grup, jadi bisa dipakai ini untuk login dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa belajar selama kurang lebih 1 minggu ke depan ini apa namanya untuk menyunting halaman dan sebagainya. Jadi yang paling penting di sini WordPress itu kalau teman-teman yang belum pernah dengar WordPress itu apa namanya teknologi website yang berbasis CMS atau Content Management System. Jadi dia CMS-nya itu adalah baik dari sisi temanya, baik dari sisi apa namanya?
tampilan hingga nanti CMS-nya itu bisa sampai di level konten. Jadi kayak gitu ya. Jadi bukan hanya dia menyiapkan tema, tampilan dan sebagainya, tapi sampai konten isi di dalamnya itu bisa di CMS-kan atau bisa diubah-ubah sama developernya atau orang yang diberi akses user gitu. Nah, apa namanya? Kalau teman-teman yang dari basicnya IT atau informatika gitu atau SI gitu, harusnya sudah ini ya, sudah familiar dengan bahasa PHP. Nah, kalau WordPress itu basicnya PHP gitu. Jadi style terus JavaScript dan sebagainya yang nanti diinjek ke dalam si WordPress ini itu dia sintaksnya itu berkaitan erat sama PHP karena basicnya dia memang PHP gitu. Kayak gitu. Nah, ini halaman baru dari website percobaan yang sudah dibuatin ke Agil. Ini ada template yang sudah ditambahin. Nah, kalau template teman-teman di sini ini ya. Di sini saya login sebagai editor. Kalau yang sebagai apa admin basic step ini temukan kalau buka nanti kalau sudah bisa login nggak tahu sudah dikirimkan di grup atau belum. Nanti kalau teman-teman sudah login di situ sebagai adminnya Basic Step di website percobaan, itu di bagian pengguna atau user itu teman-teman bisa cek ya. Itu sudah ada tiga, ada uh, administrator percobaan, administratornya akun Kagil, sama editor yang sudah sempat saya buat tadi, kayak gitu. Nah, kalau teman-teman cek ya, ketika nanti tambah pengguna atau apapun itulah, itu ada beberapa apa namanya? Ada beberapa peran atau beberapa job desk di situ ya. Ada pelanggan, kontributor, penulis, editor dan sebagainya. Pokoknya yang paling bawah administrator ini yang root lah. Dia yang punya akses ke semuanya, kayak gitu. Terus nanti editor ini eh, sorry, internetnya unstable lagi ya. Oke, masih aman kan suara saya? Nyaman. Oke, oke, bentar. Coba saya ganti jaringan dulu ya. Bentar aja. Tiga menit lah. Ya, bentar. Oke, nah ini sudah bisa. Jadi saya lanjutkan. Ada beberapa itu akses penuh atau tertinggi itu memang di administrator ya. Jadi teman-teman yang sudah punya akses administrator itu yang punya akses penuh, dia punya aspek semua tentang website. Jadi semuanya akan kebuka di sini. Yang perlu saya jelaskan ini di sini kalau bagian hostinger ini, kalau teman-teman apa namanya penasaran, hostinger ini hosting yang dipakai kita di websitenya kita itu jasanya dari pihak ketiga itu hostinger. Terus ini dashboard ini untuk beranda, link ke berandanya kita. Terus post. Nah, post di sini ini berkaitan tentang artikel. Jadi yang berkaitan tentang artikel yang kita perlu tulis dan sebagainya itu bukan cuma artikel ya. Jadi apapun itu, mau event, mau sebagainya itu eh, bisa kita bisa kita tambahkan di sini ini tambah post ya. Jadi kalau misalnya
menu basic step, teman-teman kalau lihat our blog. Nah, blog ini kan berita-berita, artikel-artikel kan. Nah, ini ditambahinnya di mana? Ditambahinnya di bagian CMS, yaitu di basic step di bagian post. Kayak gini. Coba kita lihat ya semua post ya. Nah, di sini ada banyak nih kan, ada upgrade diri, problem solving dan seterusnya. Jadi ada bagian-bagian yang apa namanya yang perlu kita post seperti itu. Ini kalau ini default ya, Elementor ini default. Di sini misalnya ada artikel anniversary basic step dan seterusnya. Ini artikel yang paling baru ini kalau nggak salah yang ini ya, yang upgrade diri kayak gitu. Itu teman-teman bisa cek di tampilan basic step itu ada banyak artikel. Itu diuploadnya dari mana? Diuploadnya dari menu post seperti itu. Nanti setelah saya jelaskan semua ini sama simulasi sebentar, nanti kita masuk ke simulasi kalau ada waktu ke bagian post atau bagian apa ngepost bagian artikel kita untuk basic step di mana berdasarkan job desk-nya ini kan adalah goalnya kita adalah optimasi SEO kan. Jadi sinkronisasi semua hal yang berkaitan dengan post artikel atau post eventnya kita. Seperti itu. Nah ini juga, ini ada kata-kata kanal pendaftaran ya. Kanal pendaftaran ini kemarin ini kalau nggak salah ya, nanti ini harusnya ada, ini kan kanal-kanal pendaftaran ini harusnya develop fitur baru. Jadi harusnya masuk ke develop fitur baru kalau nggak salah ya untuk untuk apa namanya pendaftaran setiap event kalau nggak salah ya. Jadi entah itu nanti ada fitur baru atau nanti kita ada link khusus untuk dari setiap event itu untuk ngelink ke website pendaftaran atau ke Google Form dan sebagainya. Oke, kayak gitu. Jadi tadi kita sudah sampai di menu post ya. Kayak gitu dulu. Post di sini nanti teman-teman bisa 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 di percobaan itu bisa ngecek-ngecek sendiri, bisa tambah-tambah sendiri, tambah post, teman-teman mau mengisi eh, apa namanya judul dan sebagainya. Ini oh iya. Nah, ini agak beda. Kenapa agak beda? Karena di sini di website percobaan ini sudah pakai temanya Fosio. Nah, Fosio itu apa? Fosio itu sebagai salah satu tema uh, enggak, tema itu ini kan post ya teman-teman. Ada post, terus eh, ada tambah post kategori tag ini maksudnya kategori dari setiap post. Jadi nanti post itu kita bisa nentuin kategorinya di bagian apa. Kalau teman-teman ngecek di sini, ini di sini ada kategori tips dan trik, ada kategori self improvement, ada kategori karir dan pengembangan dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, ini mungkin nanti berikutnya tag ini harus diisi sih. Kalau setahu saya, ini bisa meningkatkan nilai dari SEO. Nah, kalau teman-teman tanya SEO itu apa? SEO itu untuk bagaimana caranya kita itu meningkatkan engagement dari artikel atau setiap apa yang kita post di website kita. Kayak gitu. Kalau teman-teman ngecek ya, website-website itu biasanya website berita atau apa gitu, biasanya mereka ada nambahin eh, mereka ada nambahin jumlah viewer atau jumlah pembaca atau jumlah orang yang ngebuka tampilan itu. Jadi kadang-kadang tampilan di our blog itu biasanya punya nilai eh, orang yang mengunjunginya lebih banyak daripada home. Itu kenapa? Karena SEO yang ada pada our blog itu biasanya lebih tinggi nilainya daripada yang di home. Nah, ini di sini kita sudah pakai kalau nggak salah ini bantuan ya teknologi dari AI SEO-nya. Jadi teman-teman kalau baca di sini ada AI OSEO detail. Nah, ini biasanya nilainya itu dia ngehitung sendiri. Jadi auto auto ngitung nilai dari SEO kita itu berapa gitu. Ke 100 ini berarti nilai ke 100 itu yang paling tinggi lah, yang paling bagus lah. Nah, itu yang menentukan ketika kita pencari di Google itu website atau bagian link websitenya kita itu berada pada paling atas atau paling pertama gitu. Kayak gitu ya. Sampai sini paham ya mengenai SEO ya teman-teman. Atau masih ada yang mau bertanya? Nanti kalau untuk settingan SEO dan sebagainya nanti itu di simulasi postingan iklan aja. Sampai di sini dulu konsep mengenai kenapa pentingnya SEO dan perlu diimplementasi dengan optimal.
di websitenya kita. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Oke, kalau nggak ada di sini, ini kalau form ini kalau nggak salah untuk ini belum belum dipakai di basic step ya, atau di percobaan ada di post. Oh iya, di sini belum ditambahin untuk plugin formnya. Jadi form ini kalau nggak salah setahu saya, ini saya pernah gunakan di website lainnya. Ini untuk ngebuat form untuk apa namanya user menginput sesuatu. Jadi nanti mereka yang mengunjungi website kita itu bisa nge-input sesuatu. Nah ini kontak form nih. Kalau di percobaan, wah ini belum ada, belum salah ya. Ini belum ada, belum ditambahin. Teman-teman kalau mau nyoba segala hal tentang WordPress yang belum tersedia menunya, itu teman-teman bisa mengakses dari plugin. Jadi plugin ini apa ya? Bentar, saya cari apa namanya? eh, Tentang plugin. Jadi plugin ini ibarat kata kayak bumbu dapurnya WordPress. Jadi dia yang bakal membantu apa namanya jalannya sebuah WordPress biar lebih optimal gitu. Jadi dia beda sama SEO. Kalau SEO itu kan berkaitan dengan website kita itu di bisa diakses dengan mudah, mendapat skor tertinggi agar ketika dicari di search engine baik uh, di Opera atau dimanapun lah kita ngakses, bahkan di chat GPT sekalipun itu bisa keluar itu linknya kita gitu dari websitenya kita. Misalnya mereka mencari tentang informasi tentang kategori A, nah itu bisa keluar di websitenya kita. Nah itu berdasarkan poin SEO. Nah bedanya sama plugin, kalau untuk uh, plugin itu dia seperti ini teman-teman. Jadi di sini kalau teman-teman lihat ya, ini ada yang paling umum kalau teman-teman ngecek atau mungkin Kak tadi yang sudah pernah nyoba Kak Wafi ya dan Kak Nasma ya kalau nggak salah itu yang paling umum tuh Elementor. Nah Elementor ini untuk apa? Ini untuk membantu kita dalam ngedit setiap bagian atau elemen-elemen dari WordPress. Nah kalau kita coba langsung aja di sini di sini ya. Nah sunting dengan Elementor ya teman-teman. Ini dia akan membantu. Jadi kayak gini. Nah sudah seperti ini teman-teman. Jadi sunting dengan Elementor atau kita gunakan Elementor ini mempermudah kita untuk menambah dengan drag and drop dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa ngeklik plus ini Flexbox sama Kisi ini kalau teman-teman yang belum tahu ini lihat aja perbedaannya. Jadi mau dibuat seperti apa, dia bisa bagian kiri dan kanannya itu berbeda atau bagian kisi ini artinya dia bagi sama rata gitu. Bagian kiri dan kanan atas bawahnya sama gitu. Ini sebenarnya biasanya kalau saya ngedevelopnya biasanya kalau websitenya itu di sini teman-teman bisa lihat strukturnya. Uh, ini dia seperti kalau teman-teman cek ya, dia konsepnya itu bentar Magic 12 uh, atau di sini ada yang pernah dengar istilah Magic 12 website? Ada yang pernah dengar kah? Kalau nggak pernah, simpelnya adalah satu halaman websitenya kita atau satu tampilan layarnya kita itu hitungannya itu 12 kolom. Seperti itu teman-teman. Jadi ngebaginya itu 12 kolom. Ini di mana ya? Tadi yang ini ya. Sorry. Yang ini. Nah, hitungannya itu 12 kolom. Nah, 12 kolom itu kita bisa bagi dalam bentuk kalau yang teman-teman lihat di sini ini bisa dibagi jadi 12 dibagi
4. Berarti satu kolom ini punya nilai 3. Satu ini punya nilai 3. Ini 3. Ini 3. Jadi totalnya 12. Nah, kalau yang ini gimana? Ini biasanya ya. Kalau misalnya desainnya berarti berapa? Sisanya 3, 6. 6, 12. 6 berarti sisanya 6 yang di tengah ini. Berarti yang di tengah ini ukurannya 12. Tapi itu konsep lah. Jadi teman-teman kalau nggak usah dipikirin, kalau teman-teman mau buat ya udah langsung buat aja. Misalnya di sini udah dibuatin kontainernya, ini bisa ditambah. Tambahnya itu bisa langsung dimasukin aja nih. Bisa tulisan, bisa gambar, bisa penyimpanan teks, bisa masukin video juga dan seterusnya. Ini pembagi ini kayak separator gitu. Bahkan Google Maps bisa kita include-kan ke dalam. Ini kalau yang versi Pro-nya, jadi teman-teman kalau lihat versi Pro-nya itu, ini bisa nih kita tambahkan uh, widget-widget elemen seperti portofolio, terus terus uh, menu, terus carousel. Carousel ini yang kalau carousel teman-teman lihat itu carousel kita kita sempat pakai di, nah ini carousel nih teman-teman. Sorry, yang ini carousel. Jadi dia ngeganti, ngegeser, ngegeser. Nah ini kalau teman-teman mau, kalau sudah punya akses ke basic step, mau dilihat dulu, ini bisa nih. Kita sunting Elementor, kita cek nih elemennya seperti apa. Nah, tampilannya sama kan. Nah, seperti ini. Ini yang kita include kan. Ini teman-teman bisa pilih stylenya mau kayak gimana, mau kayak gini, atau mau yang bentuknya card seperti ini, atau yang fotonya gede gini, atau yang seperti apa. Nah, itu bisa dipilih semuanya by Elementor. Jadi sebenarnya plugin yang paling selain tema ya. Jadi selain tema itu plugin yang paling sering digunakan di WordPress itu Elementor karena dia itu membantu kita untuk ngebuat struktur website uh, dengan mudah menggunakan elemen-elemen yang sudah disediakan seperti itu. Itu jadi nanti teman-teman bisa coba sendiri dulu di menu percobaan atau mungkin nanti teman-teman yang sudah coba mungkin nanti report aja ya ke grup ya misalnya nambah menu atau nambah nambah apa namanya nambah elemen di website percobaan ini nanti mungkin report ya ke grup aja ya jadi kita bisa tahu apa saja sih yang teman-teman sudah coba pakai di website percobaan ini. Jadi report aja ke grup supaya minggu depan kita bisa next ke eh, apa namanya kalau sudah ada konstruksi barunya dari tim eh, apa namanya divisi yang sudah ada, misalnya konten mengenai About Us misalnya sudah ada, kita bisa next untuk membuat atau melaksanakan pengembangan fitur di konstruksi atau file konstruksi barunya itu sembari kita juga tetap ada tugas untuk ngupload artikel atau post sesuai dengan SEO-nya kita. Seperti itu. Jadi ini teman-teman bisa coba juga eh, yang biasa paling sering digunakan ini. Ini bahkan button pun juga disediakan ya dari Elementor. Kayak gitu. Nah, untuk setiap ini itu teman-teman bisa lihat responsivitasnya dari sini. Jadi ini buat tampilan desktop, ini untuk tablet, ini untuk mobile. Seperti itu. Nah, next, nanti di konstruksinya kita itu selain kita ada pengembangan baru, kita juga ada apa namanya maintenance dalam hal responsivitas untuk tampilan HP. Jadi tampilan HP-nya masih basic step ini, sorry, tampilan HP-nya ini, oh ini udah bagus. Nah, tampilan HP-nya ini kita perlu perlu ada perbaikan kayak gitu. Jadi eh, perlu ada yang direvisi mulai dari logo, terus tadi apa aja ya? Tadi pokoknya ada meeting lah tadi saya sama Kak Agil dan Mbak Eni mengenai apa saja yang perlu dikecilkan atau di-hide atau dibesarkan ketika tampilan HP. Seperti itu. Oh ini udah dikirim ya?
Oke. Nah, itu untuk apa namanya tugas tambahan. Jadi nanti kita di rekonstruksi file rekonstruksinya kita itu juga akan ada tambahan harusnya karena kita perlu memperhatikan responsivitas ketika tampilan HP. Oke, sampai di sini dulu mengenai Elementor. Ada pertanyaan yang lain? Nanti setelah ini mungkin bisa dikasih link percobaan, jadi teman-teman bisa coba sendiri nge-add konten baru di kontainer baru, terus nambahin judul atau nambahin foto, video, dan uh, apa namanya sebagainya gitu. Ada yang bertanya mengenai plugin itu. Kalau kontak form ini, plugin kontak form ini biasanya untuk yaitu yang tadi form. Jadi user bisa input apa saja gitu. Bahkan sudah disediakan ketika user ngeklik submit atau simpan itu sudah auto kesimpan di database-nya kita gitu. Dari pluginnya itu sudah memungkinkan untuk kita nggak ada ngatur-ngatur apa-apa lagi kayak gitu. Ini untuk plugin Cage-nya sama Fusio. Nah, teman-teman kalau lihat di sini ada Fusio plugin. Fusio ini apa? Ini teman-teman langsung baca di sini supported plugin for Fusio WordPress 10. Jadi Fusio plugin ini adalah plugin untuk mendapatkan tema WordPress Fusio. Nah, tema WordPress. Jadi bahkan tema pun itu kita bisa tambahkan di sini. Jadi kalau misalnya kita tambah plugin ya, kalau teman-teman mau tambah plugin nih, misalnya saya mau tambah plugin untuk keamanan itu bisa pakai Jetpack. Ini kan ada. Ya, tapi biasanya kita kalau nyari plugin itu biasanya cari di internet dulu sih. Kalau saya sih biasanya caranya plugin WordPress untuk eh, untuk hitung top count, ya. Count jumlah eh, viewer. Ini harusnya ada. Nah, ini nih ada nih. Start counter ada. Terus apa lagi ya? Nah, ini Six Best WordPress Visitor Counter Plugin 2025. Nih ada apa aja ya? Ada Monster Insight, ada Live Visitor Counter ada. Coba kita pakai yang paling atas aja ya. Kira-kira muncul nggak kalau kita cari di pluginnya? Cari plugin. Jadi apapun fitur yang teman-teman mau pakai di WordPress yang uh, yang fitur apapun itu, teman-teman coba cari dulu, ada nggak pluginnya di internet gitu. Kalau ada tinggal search, biasanya muncul tuh langsung. Nah, ini muncul kan. Ini tinggal diinstal aja teman-teman. Nanti diinstal langsung dipakai aja bisa gitu. Jadi dia langsung include masuk ke dalam project. Jadi install tapi harus bukan hanya install ya. Setelah install itu harus activate dulu. Jadi ini karena percobaan kita coba install aja. Nah, ini nih, ada plugin untuk kontak form sama SMTP. SMTP ini apa? Biasanya untuk email, teman-teman. Jadi, bagaimana misalnya form itu, misalnya kontak us ya, mereka ngisi aspirasi atau ngisi pertanyaan di form pertanyaan ke basic step. Nah, ketika mereka ngisi, itu nanti bisa ada email masuk konfirmasi ke mereka, bisa masuk juga email ke kita, ke ke mereka sendiri yang ngisi, sama ke kita, ke adminnya basic step. Itu kita bisa setting tuh default emailnya siapa gitu, yang bakal menerima informasi. Ada nih yang bertanya mengenai ini di formnya kita, itu bisa kayak gitu. Jadi banyak plugin. Jadi plugin ini Um, nah ini misalnya yang dipakai di basic step kan ini kan kontak form 7 ya. Ini ada Google Analytics-nya juga ada. Coba ini tinggal aktifkan. Oke, di sini kita sudah ada ketambahan satu plugin baru. Namanya ini Google Analytics for WordPress by Monster Insight. Kayak gitu ya. Itu ini sudah basic step. Nah, di sini ada. Nah, ini muncul nih teman-teman. Dia langsung muncul di sini. Kalau light speed ini kan untuk yang cage, yang ini kan, yang light speed ini muncul yang ini.
ini ada dashboardnya. Nanti teman-teman bisa ngulik sendiri nih, berkaitan sama Cage, berkaitan optimasi gambar, optimasi halaman. Lightspeed Cage ini supaya apa? Supaya ketika orang user baru masuk ke websitenya kita, ini kan banyak banget gambar-gambar kan. Gambar kalau nanti kita ada, nah ini ada video kalau nggak salah ya. Nah, ketika mereka masuk itu cage-nya itu sudah ada. Jadi kalau misalnya mereka masuk IP-nya itu IP yang sama, itu mereka nggak akan nge-load ulang lagi URL gambar, nge-load ulang lagi video, karena kan bakalan lama tuh kan kalau nge-load ulang lagi dari awal. Misalnya mereka pindah nih ke awal program, mereka pindah lagi ke home. Nah, ketika mereka pindah ke home, itu sudah pakai fitur yang ada di sini, di light speed cage ini. Jadi cage-nya itu sudah kebaca, kayak gitu. Jadi dia nggak bakal ulang lagi dari awal. Nah, di sini insight ya teman-teman. Nah, ini Monster Insight yang kita sudah install pluginnya. Seperti ini tampilannya. Cuman saya belum pernah pakai juga sih. Jadi ini harusnya kita cuma ngikutin langkah-langkahnya. Itu kita sudah bisa. Ini mereka minta harus ada verify Google dulu dan sebagainya. Gitu. Karena apa namanya? Untuk menghitung visitor berdasarkan yang aksesnya dari Google kalau nggak salah ya. Oh ini untuk kebutuhan e-commerce harusnya kita nggak perlu nantinya. Selain selain Monster Monster Insight ini ada banyak lagi teman-teman. Jadi nggak perlu apa namanya? Milans. Kita nggak perlu susah-susah lagi bangun fitur karena pluginnya itu sudah tinggal di include-kan saja kayak gitu. Kecuali memang ada fitur-fitur yang butuh plugin yang pluginnya nggak tersedia. Saya nggak tahu apakah kayak pembayaran transaksi payment gateway itu sudah ada pluginnya atau enggak ya. Nanti coba kita cari tahu. Nah, ini kayak gini ya. Tinggal kita setup aja nih. Apa namanya? Apa namanya? Monster Insight-nya di websitenya kita ya. Misalnya ini untuk blog. Ini, oh ini dia, ini berbayar ya harusnya. Oke, next aja ya teman-teman. Aku back aja ya. Jadi dia seperti itu. Ada kok yang gratis. Maksudnya ada yang nggak seribet ini settingannya. Setahu saya. Yang sempat saya pakai juga di website lain untuk plugin. Jadi itu salah satu contoh ya. Jadi di sini kita tadi saya sudah jelaskan mendalam mengenai post itu untuk apa, plugin itu untuk apa. Nah, plugin ini dia menyediakan seperti Elementor, ya kan, untuk kita ngebuat kontainer setiap setiap apa namanya setiap kontennya kita di setiap page itu lebih mudah. Itu pakai kontainer. Terus apa? Sorry, pakai kontainer lagi pakai Elementor. Nah, setelah itu plugin selain itu teman-teman bisa tambahkan gitu. Jadi plugin ini kayak jiwanya dari sebuah WordPress lah. Bumbu dapur yang paling dibutuhkan itu si plugin. Terus misalnya kalau media, nah teman-teman bisa akses nih. Media itu apa? Media itu apa namanya? Foto-foto atau video atau lagu atau apapun itu yang berkaitan dengan websitenya kita. Kayak gitu. Jadi misalnya kita mau tambahkan media, misalnya saya mau nambahin ini ya. Misalnya saya mau nambahin satu gambar grafik ini. Nah, ini udah ada. Jadi nanti teman-teman ketika mau mau di sini misalnya saya mau tambah gambar, gitu ya. Salah satu aja ya. Contohnya gambar di sini. Ini saya bisa pilih gambar. Nah, pilih gambar ini bisa unggah, bisa pustaka media. Pustaka ini yang tadi, yang media itu. Jadi teman-teman sudah bisa lihat di sini misalnya saya nambahin ini ya. Pilih. Nah, udah muncul di websitenya. Kayak gitu. Nanti tinggal bagian gaya nih. Gaya ini yang teman-teman harus coba-coba sendiri. Misalnya lebarnya gitu, terus lebar maksimumnya. Nah, itu harus dicari tuh harus belajar sendiri sih ini. Karena ini sangat banyak sih styling-stylingnya dan sebagainya. Itu teman-teman harus, apa namanya, eh belajar, eh pelajari juga konsep-konsep mengenai style CSS. Karena itu CSS website itu juga berkaitan erat di Elementor seperti itu.
Jadi Elementor ini dia berkaitan sama CSS, bukan bukan yang lain ya, bukan Tailwind atau yang lain-lain, tapi dia harusnya berkaitan erat sama CSS. Kita udah sampai sini aja dulu ya. Maksudnya udah ada berapa tuh yang tadi saya jelasin ya. Mengenai post, mengenai media, sudah mengenai Elementor, plugin, terus plugin-plugin yang lain adalah speed gauge, ada insight sudah, form tadi sudah, ini project ins, ini nggak perlu sih harusnya ya. Jadi teman-teman bisa cek sendiri. Kontak ini untuk, oh ya kontak ini untuk kontak form, form kontak ya, yang tadi untuk kontak. Terus media laman. Nah kalau laman ini apa? Laman ini yang, ya ini teman-teman, laman ini yang apa namanya? Oh, sorry, ini ada beberapa laman ya yang sudah mengudara juga ya. Nah, untuk laman, ini teman-teman nanti buat barunya jangan dari sini ya. Karena ini dia bisa mengakses semua laman yang ada di ini sih, Kak Agit. Semua laman yang ada di website kita juga dia kebaca. Ada about, ada home. Nah, ini nanti teman-teman gak usah akses ini dulu ya. Nanti paling gak usah akses di sini. Jadi mengaksesnya langsung dari sini aja, dari sini aja. Jadi ngaksesnya langsung dari, sorry, sini ke sini kan. Nah, dari sini langsung belajar di sunting elemen dulu aja. Sama kalau mau nambah-nambah Elementor nggak apa-apa. Sorry, nambah Elementor lagi, nambah plugin nggak apa-apa. Yang bisa ditambahin. Nah, ini kalau teman-teman lihat di websitenya ini aja di atasnya ini kita sudah bisa lihat ada light speed gauge-nya sudah masuk juga, sudah langsung terpakai ketika teman-teman aktifkan. Terus ada insight juga langsung kepakai. Cuman di sini kita harus connect dulu si Monster Insight ini dengan website analytics-nya kita. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu mengenai garis besar website, WordPress, dan elemen-elemen yang ada di dalamnya. Jadi saya minta nanti teman-teman coba pelajari dulu, login dulu ke website percobaan ini, terus nyoba dulu di websitenya itu ya. Teman-teman mau ganti tema silahkan, boleh boleh ganti tema harusnya dari KAG juga karena ini website percobaan. Jadi mau tampilan di sini kan ada tema, temanya bisa diganti. Ini kan pakai Osio Child ya. Kalau teman-teman mau ganti yang mana juga bisa terserah harusnya. Misalnya ini yang sudah terdownload ini ada 2025. Kalau kita aktifkan di sini 2025. Terus kita cek di sini. Nah, dia langsung kayak gini. Nah, apakah ada yang lebih rapi gitu? Hmm. Oh ya, ini harus disesuaikan lagi sih. Iya, ini harus disesuaikan lagi kalau kita ganti tema ya. Terserah sih kalau teman-teman mau nyoba ganti tema nggak apa-apa. Kalau enggak juga, iya ini soalnya temanya kayaknya udah ditentukan atau sudah diambil langsung dari sama Kak Agi. Nah, di sini juga teman-teman bisa cek, di sini bisa langsung diubah logonya, bisa diubah di sini. Ini logo bisa diunggah, dihapus. Background color untuk logonya juga bisa. Itu di bagian penyesuaian tema ya. Terus misalnya tipografi ini mengenai tulisan, ya kan. Eh, warna juga bisa disetting gelap dan terang gitu. Jadi ini langsung dia langsung ngikutin semuanya. Ini nah,
gambar latar belakang, menu. Ya, ini menunya langsung juga udah ada, kayak home, arsitektur, dan seterusnya. Iya, ini bisa di ini juga, bisa teman-teman dalami juga mengenai desain campaign. Tapi harusnya ini nggak perlu terlalu dipelajari. Kenapa? Karena kita sudah ada temanya yang kita pakai di website asli. Jadi harusnya ini nggak perlu dipelajari. Yang perlu dipelajari itu yang penggunaan Elementor, penggunaan plugin baru. Misalnya nanti teman-teman mau cari plugin apa yang mau dipakai lagi selain Lightspeed sama Insight ini. Terus sama post, media sama post itu yang paling penting untuk pengembangan websitenya kita ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Kita maksimal jam 9 ya, tapi kalau lebih cepat lebih baik sih. Ada pertanyaan kah dari yang lain? Dari iya benar. Tadi Kak Wafi udah ngomong ya. Kalau CSS itu stylingnya kolom website itu memang aturannya itu Magic 12 atau Magic 12 gitu. Jadi teman-teman itu konsep sih. Cuma nanti kalau udah masuk WordPress itu teman-teman bisa drag and drop aja gitu. Jadi tinggal milih aja strukturnya mau gimana tuh tampilan setiap elemennya di Elementor kayak gitu. Tapi kalau teman-teman udah paham styling CSS itu lebih baik lagi karena memudahkan nanti ketika ada bug atau kalau ketika ada tampilan yang nggak sesuai itu memudahkan. Kayak gitu. Ada lagi yang mau bertanya atau memberikan pendapat? Thank you ya Kak Wafi ya. Kalau nggak ada saya mungkin 10 sampai 15. Oke, thank you Kak Elia. Kalau dari aku kalau nggak ada ini saya mungkin eh, apa namanya 10 sampai 15 menit lagi mungkin minta waktunya sebentar untuk kita coba saya jelaskan mengenai post artikel itu ya. Jadi teman-teman nanti bisa perhatikan juga eh, selain maintenance dan kita develop beberapa fitur tambahan baru di konstruksi baru, itu kita perlu ngepost artikel-artikel event. Oh ya, apakah seminggu itu ada berapa atau seminggu sekali atau 2 minggu sekali? Itu biasanya kan tergantung dari artikel event dan sebagainya kan, dari basic step. Nah, em, harusnya kita dari tim teknis website itu biasanya kita sudah dapat script yang sudah diolah ya. Jadi tidak lagi kita tidak lagi ini kemarin yang dikasih linknya sama admin nih. Nah, siapa ya? Binta kalau nggak salah. Em, apa namanya? Harusnya kita sudah ini yang dikirim Mbak ini. Nah, teman-teman kelihatan ya, harusnya nanti kita dapat yang bentuk olahan kayak gini. Jadi sudah ada judulnya, ini ya, penulisnya ya. Terus ini ada bagian-bagiannya, bagian satu, bagian dua. Ini ya ini website yang artikel ini seperti ini. Yang upgrade diri tadi, yang ini kalau teman-teman lihat di sini ada, baru mana ya? Di bagiannya, oh ini. Di sini kan ada upgrade diri nih, versi anak muda kan. Di post oleh admin Basic Step Oktober tanggal 20 2025 terakhir. Ini kan. Nah, ini kontennya kayak gini. Teman-teman dari konten ini di-input ke dalam website melalui CMS-nya post kayak gitu. Jadi ke sini untuk jadi kayak gini. Ini gimana caranya untuk bisa jadi kayak gini? Itu ada kesimpulan dan sebagainya. Nah, itu tinggal teman-teman bisa akses nanti di bagian post.
Nah, di post ini teman-teman kalau nge-scroll ke bawah ini bisa lihat nih, ada yang tadi kan upgrade diri, ada yang problem solving, ada yang volunteering, bukan kegiatan biasa melainkan investasi diri. Nah, ini kan ada kategori-kategorinya sendiri nih, tips and trick, self improvement, karir dan seterusnya. Nah, ini nilai SEO-nya. Nilai SEO-nya ini ada skor true SEO, ada skor skor tajuk utama kayak gitu. Nah, teman-teman kalau lihat, nah di sini jadi bisa diedit nih, judulnya bisa diedit, ini bisa diedit. Jadi teman-teman nanti tinggal copy aja. Tugasnya teman-teman mendapatkan hasil olahan artikel dari tim artikel ya, kalau nggak salah, yang sudah diolah beserta gambarnya. Gambarnya nanti di sini ya. Jadi ini kita bisa bisa ngedit-ngeditnya. Ini kalau teman-teman lihat di bagian paling kanan ini kan gambar. Ini gambar yang sama yang ada pada websitenya artikelnya ini upgrade diri versi anak muda itu. Gambarnya di settingnya di sini kayak gitu ya. Terus di sini, nah nanti di bagian bawahnya sini ini yang menjadi kunci pentingnya pengaturan SEO. Di SEO ini ada di bagian sini. Ini teman-teman harus kalau kita cari grade diri versi anak muda. Oh gini aja. Masih kelihatan nggak ya? Nah, incognito-nya saya. Oh, udah nggak kelihatan ya? Eh, Gimana ya caranya biar kelihatan? Hmm, Bentar ya. Bentar, saya share tambah satu screen lagi. Nah, kelihatan ya, udah berubah ya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini saya pakai incognito. Incognito itu kayak website yang dia nggak nyimpen datanya kita. Jadi kita login, kita apa dia nggak nyimpan cache-nya kita nggak kebaca. Ini misalnya kita cari ya. Di sini saya cari upgrade diri versi anak muda. Itu kita nge-scroll. Ini yang punya basic step itu muncul pada DVD dari Google itu keberapa? Bukan Google ya. Ini saya pakai Bing. Di Bing itu yang keberapa? Itu ada satu, ini Kompasiana udah ada, waktu ngopi.com ada. Nah, basic step di urutan ketiga gitu. Jadi optimasi atau tingkatnya bisa dikatakan mengenai upgrade diri versi anak muda untuk tag itu atau untuk kata-kata search di search engine-nya Bing itu, basic step itu ada di urutan ketiga setelah Kompasiana sama waktu ngopi.com kayak gitu. Kayak gitu. Mungkin ya, mungkin ya. Mungkin teman-teman kalau kalau pas saya balik lagi ke sini, kalau teman-teman mungkin ya, kalau menurut saya nilai SEO-nya mungkin di atas sedikit, di atas 8. Tadi kan 82 ya kalau nggak salah untuk isi kontennya. Itu kalau di atas sedikit, mungkin kita bisa di urutan kedua atau ketiga. Oke, di sini pengaturan judul, judulnya uh, ini coba saya cek ya. Ini yang paling penting itu teman-teman itu dia berkaitan sama kategori yang tadi saya bilang. Ini sosial, sosial Facebook ya. Nah, ini di sosial juga nggak ada tambahkan ini. Ini ada sih. Ya, harusnya ini bisa diisi. Skema, skema nggak perlu. Oh, ini Futur Pro ya. Oh, ini harus ini lagi, harus upgrade lagi nih. Ini fitur Pro, ini fitur Pro juga.
Ini breadcrumb ini di ProFeature juga. Bentar. Jadi ini akan nggak perlu sih. Jadi ini dulu sama gambar sama Slack. Kalau Slack ini yang kata-kata, terus sama kata Slack ini kayak apa ya? Kayak dia semacam tag gitu menurut. Jadi Slack ini biasanya semacam tag untuk judul dari artikel sama. Nah ini visibility-nya bagus. Ini sudah ada nih apa namanya hasil dari AI SEO-nya, analisis SEO-nya, keterbacaan ada 5 error yang ditemukan. Keywordnya ada 88/100. Missing social markup. Nah, ini social markup ini adalah yang tadi saya bilang harusnya diisi. Sosial ini harusnya diisi sih teman-teman. Ada X, ada Twitter ya. Nggak tahu basic step ini ada Facebook atau Twitternya nggak? Oh, iya di sini. Kalau umum udah aman ya, harusnya umum udah aman. Nah, ini teman-teman bisa lihat deskripsi metanya seperti apa, ya kan? Deskripsi meta ini biasanya, nah ini dia panjang karakternya harus 160 dari maksimum karakter yang diberikan. Jadi maksimum karakternya 160, ini yang kepake 158. Dia kayak summary dari isi artikel gitu. Kayak kesimpulan dari isi artikel itu di deskripsi meta. Seperti itu. Ini bentar ya. Untuk judul post, separator sama judul situs itu masuk di sini. Oke. Nah, ini pratinjaunya ini untuk apa? Pratinjau ini untuk yang tadi yang saya bilang di search engine itu nanti dia munculnya kayak gimana gitu. Dia munculnya kayak gini. Jadi kalau teman-teman ngecari upgrade diri versi anak muda, kalau websitenya Basic Step itu pasti dia munculnya kayak gini. Kalau bukan kayak gini, pasti mirip kayak gini. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi di situ ada umum, ada corner konten, ini nggak perlu ya. Nggak perlu. Ini keywordnya udah aman. Nah, ini fokus keyword itu tidak terdapat di judul ya. Ini yang menjadi apa namanya? Menjadi poin minusnya dari analitik SEO-nya. Additional keyword. Nah, internal link, external link tidak ada ketika di post. Judul ini nggak ada ya. Jadi dia langsung ngasih tahu nih apa yang kurang dari artikel kita. SEO title length itu title-nya itu lebih dari 60 karakter. Jadi sebaiknya ke title untuk SEO itu kurang dari 60 karakter gitu. Kayak gitu. Keterbacaan ini ada yang ini tidak pakai media, transition words, subheading distributionnya itu nggak dipakai. Terus ada ini, ada apa ya, n slash a ini not a number atau apa gitu ya. Ini harus dicari sih nanti kalau mau biar websitenya lebih tinggi SEO. Jadi seperti itu teman-teman untuk nge-upload. Jadi ini tinggal copy-copy aja. Ini tuh ya. Ini kalau misalnya uh, digital kunci sukses misalnya G-nya saya hapus ya. Kunci sukses era digital. Kalau disimpan, nah dia berubah nggak ya di sini?
Nah, dia langsung ikutan berubah kan, kayak gitu. Ini kalau saya ubah lagi, sukses di era digital. Kita refresh, harusnya dia, nah udah muncul lagi. Kayak gitu. Jadi, apa namanya, enaknya di situ sih teman-teman. Jadi, bagian post ini, apa namanya, post ini kayak pekerjaan keduanya kita kan. Jadi pekerjaan kedua, sorry, pekerjaan pertamanya kita itu kan berkaitan dengan post dan SEO. Pekerjaan keduanya kita itu berkaitan dengan maintenance fitur sama develop fitur. Nah, cuman untuk minggu ini belum ada konstruksi baru yang dikirimkan. Nanti harusnya minggu depan udah ada. Sembari menunggu minggu depan, hari Minggu kita ketemu lagi. Teman-teman belajar dulu di website percobaan itu untuk nyoba-nyoba website WordPress-nya kayak gimana sebagai administrator. Nanti kalau sudah, kalau bisa ya mungkin pertengahan minggu ini atau minggu depan itu sudah ada artikel yang bisa kita post gitu, yang sudah terolah seperti ini. Itu kita bisa nanti bagi dua tim kan. Nah, kita dua tim ini dari saya sama Kak Eni, kita bisa apa namanya, mulai kerja bareng gitu sama Hana, Nasma, Wafin, Nanda, Mufidah, sama Elia. Oke, itu aja sih mungkin dua hal yang bisa saya sampaikan ya malam hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan dari uh, Kak Nanda, Kak Elia, Kak Hana, Kak Mufidah, Kak Nasma, atau Kak Wafi? Oh iya, betul, 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 betul. Nanti mungkin report aja ya ke Kak Agil atau ke report aja lah di grup lah. Tag, 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 mungkin tag Kak Agil atau nanti sampaikan ke saya atau Mbak Eni. eh, Mengenai apa namanya, mengenai apa yang teman-teman sudah coba pakai atau teman-teman coba lakukan di website percobaan itu supaya nanti kita tahu juga progresnya sampai mana untuk latihannya. Karena dan kita juga nggak menuntut semuanya harus dicoba gitu, karena yang penting-penting aja yang tadi saya highlight ya, seperti post, seperti form, seperti Elementor, dan percobaan plugin yang lain gitu yang dirasa perlu. Sama nanti tambah apa namanya, tambah menu, terus tambah konten di menunya pakai Elementor. Nah itu kayak gitu-gitu ya Kak, Kak Elia ya. Terus dari Kak Mufida ini pembuatan artikel ya di WordPress bukan? Iya di WordPress. Yang tadi saya jelaskan kan menu post itu kan di WordPress by CMS. Yang poin kedua yang tadi. Bukan pembuatan artikel ya, lebih tepatnya kita mengupload artikel karena yang buat nanti itu sudah ada timnya. Kita sudah bukan dapat raw artikel lagi, bukan artikel mentah lagi, tapi sudah berbasis artikel jadi. Sudah ada judul, subjudul, mungkin ya penulisnya siapa, terus kontennya artikelnya seperti apa, terus gambar artikelnya mungkin gambar pendukungnya mungkin juga sudah dikasih gitu. Gitu. Oh, untuk ini ya, untuk artikel ya. Nah, kalau SOP ini harusnya dari tim artikel mereka punya, iya betul, kita tinggal tinggal update aja kayak gitu. Jadi harusnya untuk teknis penulisan dan sebagainya bukan di kita, tapi kita hanya mengupload dengan ketentuan SEO yang benar, yang baik lah. Oh ya Kak Arga, gimana Kak? Kak Sultan, interupsi ya. Jadi apa namanya? Tim website yang ada yang John sekarang itu kan sebenarnya terbagi dua.
dua role ya, aku bilangnya bukan dua tim. Dua role itu artikel writer sama website developer. Nah, kalau kita ini ya diskusi aja ya, biar kita sama gitu pemahamannya. Kalau tadi Oke. seperti penjelasan Kak Sultan tadi, maksudnya yang artikel ditulis bukan kita itu seperti apa Kak? Itu dulu sih. Oh, sorry. Berarti ini di dalam tim website ini sudah ada ini ya, tim artikelnya sendiri ya, bener ya, Kak? Kalau kemarin itu ini ya, Hana terus Nanda sama Mufida itu mereka itu tim artikel writer kayak gitu. Sedangkan Nasma, Oke, Wafi sama Elia itu developernya gitu. iya iya. Oh iya, saya sorry, soalnya di web di apa namanya? Di PPT ini kan nggak ditulisin sudah ada pembagian role ya. Jadi saya bingung apakah semua ini apa namanya website developer atau ada tim apa namanya artikel makernya gitu. Gitu Mm-mm. sih. Saya Ya, pikir uh, Ustaz. Itu Kak Mufidah yang tanya itu tim artikel writer gitu. Jadi biar jelas oke tim oke. mereka juga. Silakan Kak Iya dilanjut. iya iya. Oke oke. Oh ya sudah. Oke berarti udah aman ya. Jadi nanti yang tim artikel apa namanya? Saya pikir kemarin web developer semua ya. Ternyata sudah dibagi. Ada tadi siapa ya yang tiga orang yang artikel writer ya? Eh Hana, kamu Vida sama Nanda ya. Kalau nggak salah ya tadi yang disebutin ya. Apakah benar? Iya, oke. Iya, thank you. Sudah mengkonfirmasi. Oke. Jadi nanti tim, iya, tiga orang berarti sebagai artikel writer itu memprovide dari tim apa namanya konten yang eh, untuk bagian apa namanya bagian artikel yang perlu dipost. Nanti teknisnya harusnya dari tim postingannya itu ada Asma, Wafi, sama Ilyas sekaligus. Oh sorry, biar jelasnya gini aja. Yang jelas kan Asma, Wafi sama Kak siapa ya? Yang developer fitur Iya. Kailia ya. Nah itu untuk pengembangan fitur. Terus nanti yang berkaitan sama post itu dan SEO itu adalah Kak Hana, Kak Nanda sama kamu Vida. Oke. Oke, yang pertanyaan tadi benar itu ukuran foto dan sebagainya itu harusnya itu ada ketentuannya sih. Em, itu harusnya ada ketentuannya. Terus kalau foto itu kalau nggak salah nanti di request ke tim kreatif, tapi nanti kita requestnya itu sudah sesuai sama SOP-nya kita sih. Cuman saya masih harusnya kita harus ada SOP-nya sih untuk artikel panjangnya eh, seperti apa, mungkin sampai judul subjudul itu harus seperti gimana karakternya dan seperti apa itu kayaknya harus ada artikel. Kalau sejauh yang saya tahu kayaknya belum ada SOP-nya tapi harus dibuat sih untuk kepentingan pembuatan artikel. Kalau menurut saya gimana kalau dari Kak Agil sama Mbak ini yang pertanyaan ini supaya tim tim artikelnya juga nggak bingung untuk SOP-nya karena kan mereka harus menyesuaikan sama SEO-nya Google kan untuk optimasi SEO. Iya, memang sebelumnya belum ada SOP-nya sih, Kak. Setahu aku juga ya. Tapi kalau gambar itu, kalau yang batch kemarin itu dari dari yang menulis artikel sendiri itu minta gambarnya ke kreatif itu dari referensi dia sendiri Kak gitu. Kalau untuk gambar. Tapi kalau untuk penulisan tuh memang belum ada SOP-nya gitu. Kita mungkin dibuatkan dari eh, yang artikel itu ada headnya nggak sih? Atau atau gimana Kak? Hmm, ada. Nah, kalau gitu berarti per maksudnya waktu meeting minggu depan kita harus sudah provide ya untuk SOP-nya biar baik baik dari halo.
baik dari apa namanya, apa namanya, dari tim artikel writer juga bisa sesuai, termasuk gambar gitu. Jadi nanti kita nanti lihat aja lah di websitenya yang di artikel beberapa kita itu gambar-gambar yang sudah sesuai sama size-nya. Itu jadi percontohannya kita untuk jadi SOP ketika request ke tim kreatif. Itu untuk gambar. Kalau Oh iya, untuk kalau foto gambar ya. udah ada ukurannya sendiri kok. Aku pernah buat ukurannya. Jadi itu udah udah satu ukuran. Nanti aku kirimin untuk ukuran gambar di artikelnya berapa. Oke, nah siap lah kalau kayak gitu. Kayaknya nanti kita buat satu file SOP sendiri, mungkin di Google Docs atau di mana gitu PDF gitu, yang isinya sudah ada yang itu, yang SOP foto yang tadi Kak ini udah bilang ada sudah ada ukurannya sendiri, terus termasuk uh, judul artikel dan sebagainya. Itu harus kita buat untuk nge-provide mereka supaya minggu depannya itu sudah ini sih sudah bisa kita jelaskan mengenai apa namanya SOP-nya ke tim artikel writer. Kalau untuk website 3 orang itu perlu masuk dan perlu ngetes Elementor dan sebagainya. Plugin juga, terus tambah menu, tambah kontainer di website. Kalau yang artikel mungkin coba nyoba menu post ya. Jadi pelajari masuk dulu dan pelajari menu post yang ada di website percobaan itu. Bagus tim artikel. Oke, mungkin kayak gitu ya. Ada tambahan nggak dari Kak Arda, Kak ini atau Kak Agit? Pertengahan. Dari aku aman sih Mas. Kalau dari Nanti aku ini sih nanti minggu 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 setelah setelah hari ini itu seminggu ke depan coba-coba dulu. Jadi kalian nanti dulu aja ngerjain tugasnya karena kayaknya itu akan ada perubahan. Jadi belajar dulu, terus coba aja semua yang ada di dalam WordPress yang percobaan itu gitu. Jadi jangan dikerjakan dulu tugasnya ya. Oke, oke, thank you, Kain. Oke, ya, sembari jadi nanti. Ya. jadi dalam waktu dekat mungkin ya seminggu ini atau 2 minggu ini tugasnya belajar. Yang penting matang dulu, bisa menggunakan semuanya dulu. Nanti yang apa, yang writer apa dan lain-lain itu bisa nimbun kontennya, nimbun apa artikelnya. Nanti ketika tim website ini udah apa developernya udah ready, udah siap, baru kita produksi konten gitu. Yang penting belajar dulu, bisa dulu gitu ya. Oh iya, kalau nggak salah kita tuh punya ini kan ya, tracker activity. Kak Arda kayaknya dihapus ya dari bio ya, Kak. Itu buat batch 3 kemarin ini. Nanti di batch 4 kita fokusnya di yang weekly activity itu, yang di grup besar. Ah, berarti nggak pakai yang per tim itu ya? Yang per tim itu dijadiin satu aja gitu. Berarti nanti untuk kayak laporan belajar teman-teman gimana nih? Nanti langsung ditulis di situ aja yang di weekly activity itu. Oh ya, boleh, boleh. Boleh tuh, langsung di situ aja. Ya, nggak usah di grup lagi, nggak apa-apa. Atau nanti konfirmasi aja di grup kalau sudah diisi weekly activity-nya untuk di website percobaan ini. Baik tim website atau tim artikel. Oke, oke. Linknya, oh ya, nanti teman-teman bisa akses sendiri ya. Kalau kalau apa bingung linknya di mana nanti mention aja deh. Eh, apa ke ini atau ke Arda nanti di ya atau Nanti ke admin ngerjain basic kalian di step. rundown ya. Kalian udah belajar apa aja di rundown di ke bawah gitu. Biar biar ketahuan kalian udah ngapain aja gitu, belajarnya. Iya, benar. Supaya nanti kita bisa nge-tracking juga. Itu nanti dipakai seterusnya ketika mulai develop fitur, mulai ngepost-ngepost artikel yang asli, itu dipakai terus untuk nge-tracking apa namanya pengerjaan per week, per minggu gitu. Nanti biasanya Kak Agil bakal membahasnya di hari Minggu gitu untuk setiap trackernya teman-teman. Oke, ada pertanyaan lagi?
dari tim website atau tim artikel yang sudah terbagi, ya teman-teman yang baru. Ada yang perlu disampaikan lagi dari Kak Agil, Kak Heni, atau Kak Arlen? Oh iya, benar-benar. Nanti tinggal diisi trackernya. Kalau ada kesulitan disampaikan aja di grup ya. Atau ada yang mau ditanya. Oke, thank you konfirmasinya. Ke Hana, ke Elia. Kalau mau tanya di grup nggak apa-apa, PC juga nggak apa-apa. Kalau kalian malu nanya di grup. Oke, sip. Oke, udah kurang 5 menit, jam 9. Kayaknya kita selesai lebih cepat 5 menit.